البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم الجنة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني الكرام rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita telah selesai dari mempelajari 7 kaidah yang dibawakan oleh Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala dalam Al-Qawaidul Muthla ini. Yang ketujuh kaidah berhubungan dengan nama-nama Allah tersebut adalah kaidah-kaidah pokok yang hendaknya dipahami sehingga seorang bisa memahami dengan baik permasalahan Asma'illah Ta'ala. Dan kemarin telah kita murajaah dalam imtihan. Langsung kita masuk pada Al-Faslul Tsani, Qawaidu fi sifatillah Ta'ala. Kaidah-kaidah pada sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang beliau pada fasal ini akan menyebutkan kepada kita 7 kaidah juga. Kaidah-kaidah yang khusus berhubungan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang sebelumnya kita baca terlebih dahulu apa yang dibawakan oleh Syekhuna Kamal Al-Adani rahimahullah ta'ala dalam ta'liq beliau. Qala rahimahullah, as-sifatu asluha wasfun hudifat wawuha wa ubdilat ta'u. Wa ubdilat ta'an fi akhiriha kal wa'di wal 'iddah. Ini dari sisi lughah berhubungan dengan sharaf, dari mana bisa ada kata sifat, ya, sifatun asalnya dari wasfun. Makanya kalau antum mencari di kamus sifatun, kalau di shaf maka tidak akan ketemu. Tapi mencarinya di mana? Di wawu, ya, di wasfun. Ini untuk kamus yang sungguhan. Nah, baik, kamus-kamus seperti Al-Muhyidd dan seterusnya, ya, mencarinya di wasfun. Asalnya wasfun, kemudian dihilangkan wawunya dan diganti dengan tak di akhirnya. Nah, seperti kata wa'dun menjadi apa? Idatun. Adapun secara istilah as-sifatu hiya al-ma'nal qa'imu billahi tabaraka wa ta'ala mimma na'at bihi nafsahu aw na'ata bihi rasuluhu sallallahu alaihi wasallam mimma yadullu 'ala al-kamalil mutlaqi lahu wa tanzihihi an kulli 'aibin wa naqsin la syarika lahu fi dzalik. Yang dimaksud dengan sifat adalah al-ma'nal qa'imu billahi tabaraka ta'ala, suatu nama yang tetap pada Allah Subhanahu wa ta'ala, mimma na'ata bihi nafsahu, dari apa-apa saja yang Allah Subhanahu wa ta'ala sifati dirinya dengannya, atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sifati Allah Subhanahu wa ta'ala dengannya, dari semua perkara-perkara yang menunjukkan kesempurnaan yang mutlak bagi Allah. Dan
pensucian Allah Subhanahu wa taala dari semua cacat dan celah. Tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala pada hal tersebut. Ini yang dimaksud dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dimaksud dengan sifat adalah al-ma'nal qa'im billahi tabaraka wa ta'ala. Bukan suatu zat, tapi suatu makna. Dan suatu makna yang tetap pada Allah Subhanahu wa taala dari apa-apa yang Allah sifati diri dengannya dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sifati Allah dengannya, yang berupa perkara-perkara yang menunjukkan kesempurnaan yang mutlak bagi Allah dan pensucian Allah dari semua cacat dan celah, yang tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala pada perkara tersebut. Seperti misalnya sifat mendengar. Sifat ini adalah sesuatu yang tetap bagi Allah. Mendengar ini kan suatu apa? Satu makna yang Allah sifati diri dengannya. Dalilnya apa? Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mensifati diri dengan mendengar. Indak Ridwan, qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha. Naam, jelas, qad sami'a, Allah telah mendengar. Atau Rasul sallallahu alaihi wasallam mensifati Allah dengannya. Nah, contohnya apa? Masih pada sifat mendengar dalam hadis. Endang ya Umar. Baik, hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu tentang sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam di antaranya. Fa idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku' qala sami'a Allahu liman hamidah. Ya, sami'a Allah. Ini penetapan Allah Subhanahu wa taala itu mendengar. Baik, kan banyak sekali tadi yang menunjukkan apa? Kesempurnaan yang mutlak, yaitu pendengaran Allah Subhanahu wa taala pendengaran yang sempurna, tidak ada kekurangan sedikit pun. Dan tidak ada yang menyekutuai Allah Subhanahu wa taala dalam hal tersebut. Sama-sama mendengar, tapi apa? Tidak ada yang menyamai Allah pada pendengaran yang sempurna. Paham? Baik. Kemudian permasalahan berikutnya, halis sifatu zaidatun 'ala dzat. Dan ini permasalahan afanillah termasuk di dalam permasalahan yang dimunculkan oleh ahli kalam. Disebutkan di awal-awal akidah Tahawiyah. Nah, apakah sifat-sifat itu suatu apa? Tambahan atas zat Allah Subhanahu wa taala? Nah, dimunculkan oleh ahlul kalam seperti ini. Apakah sifat itu adalah bentuk tambahan atas zat atau bagaimana? Mereka ingin apa? Ingin memasukkan awamul muslimin dalam apa? Dalam kerancuan. Ketika mengatakan itu adalah apa? Tambahan, yang namanya tambahan berarti boleh terpisah dan bukan bagian dari Allah, berarti makhluk. Makanya kalamullah itu makhluk. Nah, mereka masuknya ke sana. Makanya kalimat ini termasuk kalimat yang mujmalah, sehingga untuk menjawabnya harus dirinci. Maka dikatakan di sini, perhatikan jawabannya. Idza kana al-muradu bidzati allati 'inda ahli al-bid'ah al-mujarradati 'anis sifat, fas-sifatu zaidatun. Wa idza kana al-muradu bidzati al-mawsufah fas-sifatu lazimatun lidzat. Fayuqal Allahu bi sifatihi wa la yuqal Allahu wa sifatuhu. Jadi apabila
yang dimaksud dengan zat ini apa? Maka kita katakan yang kalian maksud dengan zat itu apa? Kalau yang dimaksud dengan zat, yaitu apa pengertian di sisi ahli bidah, yaitu zat yang mujarradah anis sifat, yaitu zat yang digambarkan oleh mereka yang kosong dari semua sifat. Itu mereka. Jadi kata zat di sisi ahli bidah, ikhwan fillah, zatullah, mereka adalah zat yang mereka angan-angankan sesuatu yang kosong dari sifat. Maka kalau demikian, jawabannya adalah apa? Sifat adalah apa? Tambahan atas zat tersebut. Paham? Apabila yang dimaksud dengan zat adalah zat yang disifati, maka sifat adalah sesuatu yang apa? Lazim, yang senantiasa ada pada zat tersebut. Sehingga dikatakan Allahu bisifatihi, Allah dengan sifat-sifatnya. Tidak dikatakan Allah dan sifat-sifatnya. Paham? Karena kata dan dengan huruf ataf wawu menunjukkan adanya perbedaan antara Allah dan sifat-sifat. Menunjukkan sesuatu yang terpisah. Sehingga yang benar ketika seorang mengutarakan perkara ini, dia mengatakan Allahu bisifatihi, Allah subhanahu wa ta'ala dengan sifat-sifatnya. Menunjukkan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala tidak boleh kita pisahkan dengan sifat-sifat yang ada pada Allah subhanahu wa ta'ala, yang merupakan sifat-sifat kesempurnaan. Paham? Indah ya Wahyu? Paham tak paham? Baik. Siapa lagi? Paham tak, Maulana? Paham tak, Syafiq? Paham tak, Alif? Sampai ada 3 yang tidak paham, perlu diulangi. Paham? Enggak, baik. Perhatikan permasalahan ini. Ya, perhatikan. Yang sabar segera pulang. Ya, permasalahan apakah sifat-sifat itu kadar tambahan atas suatu zat? Nah, ini pertanyaan yang dimunculkan oleh ahli bidah. Nah, karena para sahabat radhiyallahu anhum tidak bertanya-tanya tentang yang demikian ini. Mereka berada di atas keyakinan yang lurus bahwasanya sifat-sifat Allah adalah sesuatu yang ada pada Allah yang tidak mungkin terpisah dari Allah Subhanahu wa taala. Cuma tatkala ahli bidah mereka meyakini bahwasanya sifat-sifat itu adalah sesuatu yang terpisah. Bahkan ada yang meyakini sifat-sifat Allah itu makhluk. Seperti keyakinan siapa? Jahmiyah, ya, kita mengatakan Al-Quran makhluk. Nah, jawabannya bagaimana kalau ditanya apakah sifat itu kadar tambahan atas suatu zat? Kita katakan apa yang dimaksud dengan zat itu dulu. Ya. Yang perlu diperjelas apa yang kalian maksud dengan zat. Kalau yang kalian maksud dengan zat adalah apa? Zat yang kosong dari sifat, maka kami jawab bahwasanya sifat itu adalah tambahan atas zat tersebut. Paham? Dan makna zat yang kosong dari sifat ini adalah makna zat di sisi siapa? Hudzaifah. Di sisi siapa? Ahlul bidah. Paham? Yang pertama, wajahnya Faisal tidak meyakinkan. Paham ini? Yang pertama sudah selesai belum? Ya, kita tanya dulu makna zat ini apa. Ya. Kalau yang dimaksud dengan zat adalah zat yang kosong dari sifat.
Dan makna ini adalah makna yang diyakini oleh ahli bidah. Mereka meyakini bahwasanya yang dimaksud dengan zat adalah zat yang kosong dari sifat. Jadi zat tanpa sifat sesuatu pun. Ada tidak sebenarnya yang seperti ini? Tidak ada. Karena sesuatu yang ada mesti ada sifatnya. Nah, sesuatu yang ada itu mesti ada sifatnya. Minimal sifat wujud, sifat ada. Ada itu merupakan sifat. Paham tak? Baik. Nah, kalau yang dimaksud dengan zat itu adalah sesuatu yang kosong dari sifat, maka jawabannya sifat itu adalah kadar tambahan atas zat tadi. Paham sampai sini? Kasya? Nah, Maulana. Yang kedua, apabila yang dimaksud dengan zat adalah zat yang disifati, ya, zat yang disifati, maka kita katakan bahwasanya sifat itu adalah sesuatu yang mesti ada pada zat tersebut. Karena apa? Karena tidak akan bisa dipisahkan. Paham? Mungkinkah kita pisahkan Allah Subhanahu wa taala dengan sifat mendengar? Tidak boleh, ya kan? Berarti ketika kita pisahkan Allah dengan sifat mendengar, ada waktu di mana Allah Subhanahu wa taala tidak mendengar. Paham? Dan ini termasuk apa? Menetapkan sifat cacat bagi Allah, ya tidak? Dan ini tidak boleh. Paham? Padahal Allah Subhanahu wa taala senantiasa dan terus-menerus disifati dengan sifat mendengar. Oleh karena itulah seorang mengatakan nama Allah dengan sifat-sifatnya, tidak mengatakan Allah dan sifat-sifatnya. Paham? Kenapa kita tidak mengatakan Allah dan sifat-sifat Allah? Karena kalau dengan kata dan menunjukkan sesuatu yang apa? Yang berbeda, yang bisa dipisahkan. Baik. Tapi kalau dikatakan Allah na'am bisifati, Allah dengan sifat-sifatnya, maka ini akan menunjukkan bahwasanya sifat tersebut adalah sifat yang lazimah bagi Allah. Nah, qala al-Imam Ahmad rahimahullah, la naqulu inna Allah lam yazal wa qudratuhu wa lam yazal wa nuru, walakin naqul lam yazal bi qudratihi wa nurihi. Nah, la mata qaddara wa kaifa qaddara. Ini Imam Ahmad mengatakan dalam kitab ini Ar-Rad 'alal Jahmiyah. Kitabnya tipis ikhwani fillah, tapi subhanallah. Nah, kalimat-kalimatnya butuh apa? Butuh seorang betul-betul memahami dengan baik. Termasuk kalimat-kalimat yang seperti ini. Perhatikan. Imam Ahmad mengatakan, Imam Ahli Sunnah wal Jamaah, Allah Subhanahu wa taala berikan kekokohan pada beliau di masa-masa fitnah, ketika menghadapi orang-orang Jahmiyah dan yang lainnya. Beliau katakan, la naqulu innallaha lam yazal wa qudratuhu wa lam yazal wa nur. Perhatikan, kita tidak mengatakan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa dan kudrahnya senantiasa ada, dan kudrahnya dan kemampuannya. Tidak kita katakan Allah senantiasa ada dan cahayanya. Tapi kita katakan dengan kalimat yang benar, lam yazal bi qudratihi wa nuri. Allah Subhanahu wa taala itu senantiasa ada dengan kemampuan dan cahayanya. Kenapa? Karena kemampuan Allah tidak akan pernah terpisah dari Allah. Sebagaimana juga sifat nur dan sifat cahaya dan tidak akan pernah terpisah dari Allah Subhanahu wa taala. La mata qaddara wa kaifa qaddara. Tidak kita katakan mata qaddara, kapan Allah Subhanahu wa taala memiliki kemampuan,
dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menetapkan. Ini tidak boleh kita ungkapkan yang demikian. Walidha qala Tahawi la yazalu bi sifatihi wa lam yaqul la zala wa sifatuhu. Oleh karena itulah Imam At-Tahawi rahimahullah taala mengatakan dalam Aqidah Tahawiyah la zala bi sifatihi. Allah Subhanahu wa taala senantiasa dengan sifatnya. Naam. Baik, tidak mengatakan senantiasa dan sifatnya. Qala Ibnu Abil Izz fa'ulima anna adz-dzata la yutasawwaru infisalu sifati anha biwajhin minal wujuh. Maka diketahui dengan ini bahwasanya zat tidak akan mungkin tergambarkan bisa terpisah dari sifat-sifatnya. Nah, dari semua sisinya. Jadi zat Allah Subhanahu wa taala ya tidak akan mungkin terpisah dari sifat-sifatnya pada semua bentuk-bentuk, pada semua sisinya. Paham? Dan ini permasalahan pahami dengan baik, alhamdulillah. Karena termasuk di antara celah awal bagi ahli bidah untuk mereka mengatakan bahwasanya Al-Qur'an itu makhluk. Ya, juga untuk menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Paham sampai sini? Nah, sekarang permasalahan berikutnya. Anwa'us sifat, jenis-jenis sifat. Qala Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala fil Bada'i' innaha thalathatu anwa'. Sifat itu terbagi menjadi 3 jenis. Ya, secara umum alhamdulillah. Secara umum sifat-sifat itu terjadi menjadi 3 jenis. Yang pertama sifatu kamalin la naqsa fiha. Sifat-sifat kesempurnaan yang tidak ada kekurangan padanya sedikit pun. Seperti apa ini? Sifat ilmu. Sifat ilmu, sifat kesempurnaan, tidak ada kekurangan padanya sedikit pun. Maka wallahu mausufun bihadhihi sifat. Maka Allah Subhanahu wa taala disifati dengan sifat-sifat ini. Jadi semua sifat kesempurnaan yang tidak ada kekurangan padanya, Allah Subhanahu wa taala disifati dengannya. Paham? Ilmu, qudrah, izzah dan seterusnya. Sifat kemuliaan. Kemudian yang kedua sifatu naqsin mahd. Nah, sifatu naqsin mahdin bimakna salb wa hadhihi munazzahun anha Allah azza wa jalla. Sifat kekurangan murni, yaitu suatu sifat yang murni sifat kekurangan. Contohnya apa? Sifat kekurangan yang murni apa? Jahalah. Lawan dari ilmu kejahilan, ketidakmampuan. Ya kan? Ketidakmampuan, kelemahan. Ini sifat murni kekurangannya tidak. Tayyib. Maka Allah Subhanahu wa taala Maha suci darinya, tidak boleh Allah Subhanahu wa taala disifati dengan yang lain. Bahwasanya Allah tidak tahu, ini tidak boleh. Nah, maka bimakna salb maksudnya apa? Nah, maknanya yaitu makna tidak ada, yaitu tidak adanya sifat kesempurnaan bagi Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala disucikan dari hal tersebut. Makanya pada sifat-sifat yang ada padanya kekurangan, alhamdulillah, pada jenis yang kedua ini tidak boleh Allah Subhanahu wa taala disifati dengannya. Tapi ketika mensifati Allah, yaitu dengan sifat apa? Sifat salbiyah. Dengan tidak. Misalnya apa? Sifat la ta'khudhuhu sinatun wa la naum.
Nah, Allah Subhanahu wa taala tidak apa? Tidak mengantuk, tidak pula tidur, karena itu sifat kekurangan. Maka ditiadakan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian yang ketiga, sifatu naqsin min wajhin wa kamalin min wajhin akhar indal muqabalah. Yaitu sifat-sifat kekurangan dari satu sisi dan sifat kesempurnaan dari sisi yang lain tatkala itu sebagai balasan. Indal muqabalah maksudnya ketika apa? Munculnya sebagai bentuk balasan. Maka untuk sifat yang ketiga ini akhwanillah, kita tetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala pada sisi kesempurnaannya. Dan contohnya misalnya makan. Sifat makan. Tidak boleh kita katakan bahwasanya di antara sifat-sifat Allah itu sifat makan. Begitu saja, tidak boleh. Tapi kita katakan apa? Allah Subhanahu wa taala akan membalas makar orang-orang yang berbuat makar kepadanya. Ini muqabalah. Sebagaimana dalam ayat wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Maka kita katakan bahwasanya di antara sifat-sifat Allah adalah bahwasanya Allah zat yang paling baik dalam membalas makar hamba-hambanya. Kenapa? Karena menunjukkan kesempurnaan. Kesempurnaan di mana Allah mampu membalas makar yang dilakukan oleh apa? Oleh musuh-musuhnya. Dan tentunya suatu sifat yang lemah, ya tidak. Ada orang berbuat makar kepada kita, kita tidak mampu membalasnya. Ini kelemahannya tidak. Tapi merupakan bentuk kesempurnaan tatkala apa? Ada yang berbuat makar kemudian dibalas dengan makar yang lebih bagus. Ini tentunya kesempurnaan. Paham? Ini contoh yang ketiga. Qala tatanawwa'u dalalatu sifati fi idlaqiha. Nah, dan penunjukan sifat-sifat itu bermacam-macam. Baik. Faminha ma yarji'u ila sifatil ma'nawiyah. Faminha ma yarji'u ila dzat. Faminha ma yarji'u ila tanzihi an kulli naqsin. Faminha ma yarji'u ila af'ali. Faminha ma dalla ala jumlati awsafin adidatin. ومنها ما دل على الكمال عند الاقتران بأحد الاسمين أو الوصفين في الآخر. Baik. Sekarang ikhwanillah, penunjukan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala pada penggunaannya atau tatkala disematkan bagi Allah Subhanahu wa taala suatu sifat ini, penunjukannya bermacam-macam. Di antaranya ada sifat yang kembali kepada sifat yang sifatnya maknawi, sifat maknawiyah, seperti ilmu. Nah, ini pensifatan Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu. Ilmu adalah sesuatu yang maknawi, ya tidak? Mana ada ilmu bisa dipegang? Tidak bisa. Ya kan? Ini maksudnya maknawi. Baik. Wa minha ma yarji'u ila dzat. Dan di antara sifat-sifat itu ada yang kembali kepada sifat dzat Allah Subhanahu wa taala. Sifat dzatiyah. Nah, baik. Yang kembali kepada dzat di mana sifat tersebut tidak akan mungkin bisa sifat tersebut tidak ada hubungannya dengan dengan masyiah. Tidak ada hubungannya dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Baik, seperti sifat izzah, sifat kemuliaan Allah, sifat ulu. Naam. Wa minha ma yarji'u ila tanzih an kulli naqsin. Dan di antara sifat-sifat itu ada yang kembali kepada pensucian Allah dari semua kekurangan, seperti at-taqdis, kat-taqdis, yaitu sifat kesucian Allah Subhanahu wa taala yang ditetapkan dari nama Allah Subhanahu wa taala apa? Al-Quddus.
Wa minha ma yarji'u ila af'ali. Di antara sifat-sifat itu ada yang kembali kepada perbuatan-perbuatan Allah yang dinamakan dengan sifat fi'liyah. Sifat fi'liyah. Yang dimaksud dengan sifat fi'liyah yaitu sifat-sifat yang berhubungan dengan kehendak Allah. Ini ya, sifat fi'liyah apa? Yaitu semua sifat-sifat yang berhubungan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kal khalqi, seperti sifat penciptaan. Ketika Allah menghendaki untuk menciptakan, maka akan menciptakan. Seperti apa? Menciptakan bumi dan langit, menciptakan manusia dan seterusnya. Wa rizq, sifat memberi rizki. Ini kembali kepada kehendak Allah. Wal ihya, menghidupkan. Wal imatah, mematikan. Ini semuanya sifat fi'il. Ya, sifat fi'liyah. Wa minha ma dalla ala jumlati awsafin atidah. Dan di antara sifat-sifat tersebut ada yang menunjukkan sederetan sifat-sifat yang terkumpul, seperti as-samadiyah wa tamjid, sifat samadiyah, Allahus samad. Nah, sifat samadiyah di sini terkumpul padanya sifat-sifat yang banyak. Apa saja? Mana as-samad apa? Telah kita lewati dulu. Apa makna as-samad? Minta kepada Mujahid. Yaitu zat yang manusia ini menggantungkan semua kebutuhannya kepadanya. Berarti apa? Terkumpul padanya banyak sifat, ya kan? Sifat memberi rezeki, sifat memberi hidayah, sifat memberi pertolongan, sifat memberi pengkabulan doa dan seterusnya, ya tidak? Nah, ini maksudnya. Jadi pada sifat samadiyah ini terkumpul sifat-sifat yang banyak. Demikian pula at-tamjid, sifat kemuliaan Allah. Nah, kemuliaan Allah, sifat tamjid ini terkumpul padanya sifat-sifat yang banyak. Ini maksudnya. Wa minha ma dalla 'ala al-kamal 'inda al-iqtiran bi ahadil ismain aw al-wasfain bil akhar. Di antaranya ada sifat-sifat yang menunjukkan atas suatu kesempurnaan tatkala digandengkan dengan salah satu dari dua nama atau dua sifat yang lain, ya. Seperti Al-Ghaniyyul Hamid. Al-Ghaniyyul Hamid. Asalnya masing-masing menunjukkan kesempurnaan. Tatkala digandengkan semakin menambah kesempurnaan di atas kesempurnaan. Dan yang maha kaya lagi maha terpuji. Nah, karena terkadang manusia ikhwanifillah memiliki kekayaan tapi mereka berbuat sewenang-wenang. Nah, tapi Allah Subhanahu wa taala zat yang Al-Ghani, yang kaya, enggak butuh kepada yang lainnya, tapi dia juga Al-Hamid, yang terpuji pada semua perbuatan-perbuatan dan sifat-sifatnya. Ini. Dan ini ringkasan dari jenis-jenis sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ahwalun nas ma'a sifatillahi azza wa jalla. Keadaan manusia dalam permasalahan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu bagaimana? Dikatakan oleh Syekh rahimahullah ta'ala, wa yanqasimun nasu fis sifati ila sittati aqsam. Nah, manusia terbagi dalam permasalahan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala menjadi 6 golongan. Nah, menjadi 6 golongan. Menunjukkan ikhwanifillah pentingnya untuk kita memahami hal ini agar menjadi golongan yang selamat. Kenapa? Karena memang sebagaimana telah kita lewati di awal-awal, banyak manusia tergelincir dan menyimpang dalam pembahasan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, insyaallah tentang 6 golongan tersebut kita ambil pada pertemuan yang akan datang. Naktabi bihadza walhamdulillahi rabbil alamin.